lebih pilih meninggal dimakan buaya atau dipilih meninggal di setengah tahun? Dua-duanya nggak ada yang bagus. Aku pengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kan ini random question dan ini buat lucu ya, tapi tetap pengen aku jawab. Nggak bisa kebayang. Nggak cepet harus jawab. Takutnya jadi doa. Oke, ini hari ini kita mau ngapain nih Kak Ainun? Di episode kali ini, bukan hari ini ya. Sebelumnya aku mau basa-basi dulu ya Kak Neneng. Udah lama ya kita nggak buat video dan berinteraksi bersama teman-teman naik level. Hampir 1 bulan. Wah, dihitung banget tuh ya. Berapa bulannya? Yap. Udah basa-basinya, terus kita langsung ke topiknya aja nih. Okay. Kira-kira hari ini kita mau ngapain Kak Neneng? Sebenarnya kita pengen kenalan sih. Maksudnya kita pengen orang-orang tuh kenal secara personal lah dengan kita. Oh, selama ini kan kita ngobrol-ngobrol orang nggak kenal siapa sih nih orang, backgroundnya apa sih, siapa sih gitu kan. Jadi di sini memang kita pengen lebih dekat. Yes. Wah, kartu apa tuh kalau boleh tahu? Sebenarnya banyak pertanyaan yang menjebak ya dari tim kreatif kita. Bener banget. Jadi ini di belakang layar nih banyak banget orangnya. Anjir, banyak tim kreatif enggak. Sejujurnya ini di belakang nih, ini kita ngerekam sendiri. Nggak ada tim, nggak ada. Jadi tim kreatifnya kita berdua juga. Iya, kita berdua aja. Nih gimana nih Kak Ainun nih? Sistem mainnya sweet dulu atau Kak Ainun mau duluan? Oke, berarti hari ini kita bakal ngejawabin pertanyaan dari kartu-kartu ini ya. Iya. Jadi di sini kartu ada tarot ya itu. Iya, kartu tarot saya peramalnya. Oke. Itu jadi di sini kita punya beberapa pertanyaan yang bisa menjebak juga ya. Yang benar-benar ya kita tahu sih pertanyaannya, cuman ini random kita langsung milihnya seperti apa ya. Oke, siap. Jadi sistemnya mungkin ini dulu lah ya, biar adil siapa yang pertama siapa yang kedua gitu. Untuk mencabutnya kita sweet aja ya. Ini... Semoga tangan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Langsung. Ya, tiga kali ya. 1 kali sih. Oh ya, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Aku duluan. Oke. Ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4. Banyak banget ya. Kita bakal banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, aku film random ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Nggak kelihatan tapi aku coba jawab. Tapi ini bakal aku yang ngejawab atau kita berdua yang ngejawab? Kita berdua. Maksudnya ini kan bukan pertanyaan ini. Berarti dari salah satu dari kita ngejawab juga. Cuman bedanya aku yang milih ya. Oke, let's go. Kita jawab pertanyaan ini. Oke. Apa tuh pertanyaan? Aduh, baru pertanyaan pertama. Jangan yang berat-berat ini, Mas mikir. Yang pertama aja kita udah disuguhkan sama pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya kita buat mikir sih Kak Nenek. Apa itu Kak Ainun? Bagaimana cara kamu mengenali dirimu? Wah. Emang nggak kelihatan ya guys? Emang kita nggak kelihatan. Cuman berat. Ini pertanyaannya benar-benar. Ini siapa dulu yang mau jawab nih? Aku. Karena aku yang menang, yang kalah duluan yang jawab. Oke. Gimana cara kamu mengenali diri sendiri? Sebenarnya kalau aku ya simple sih sebenarnya buat mengenali diri sendiri. Yang pertama mungkin lebih sering ngobrol sih. Kayak ngobrol sendiri. Ada waktu-waktu buat kita gitu, buat kenalkan, karena selama kita menjadi orang dewasa kita mengalami fase-fase yang acakadul lah ya. Yang nggak bisa dideskripsikan lah ya. Pasti semua orang dewasa juga merasakannya. Nah, yang pertama kalau aku itu me time. Buat ngobrol dengan diri sendiri, buat tahu lebih dalam siapa sih diri sendiri. Sama kadang sering ngaca sih Kak Ainun. Kayak aku tuh pernah dengar dari pernah ngeliat video juga, kayak ada insight baru lah. Dia sempat bilang kayak gini, kalau buat kenal diri sendiri itu pertama dimulai dari setiap hari itu kita coba lebih sadar lah dengan diri kita. Tangan kita secara fisik juga ya. Secara fisik, wah ini tangan kita ada benjolan atau enggak. Yang hal-hal kayak gitu kan sebenarnya kesehatan kita gimana sih gitu. Misalnya kayak sering pusing akhir-akhir ini, itu sih kesadaran-kesadaran kecil yang pengen kita coba itu. Tapi yang pas itu sih kalau dari aku sih. Lebih banyak me time, lebih coba kenal secara fisik dan mental gitu. Kita tahu lah
kapasitas, kapan kita harus membutuhkan pertolongan, kapan kita memang yang namanya butuh healing. Ya benar-benar. Ya, healing sama refreshing beda ya. Kalau dari aku sendiri, Kak Neneng me time juga kan tadi. Aku juga punya me time untuk mengenali diri sendiri. Selain itu aku juga mengenali emosi. Jadi aku nggak selalu denial sama perasaan aku. Jadi ketika aku marah, kesel, sedih, aku nggak mau menutupi itu. Aku kayak, oh ya aku lagi sedih hari ini. Ketika memang ada kerjaan ya berusaha untuk mengerjakan pekerjaan dulu, dan aku larut lagi dengan emosi aku, tapi nggak berlarut-larut banget ya. Cuman aku nggak mau denial kayak, oh aku hari ini sedih, cuman kayak udahlah, aku nggak mau lah. Jadi dilupain, jadi cari kayak pelarian atau apa gitu untuk entah misalnya senang sementara atau apa gitu. Cuman menurutku kayak ya udah sih, kalau aku sedih kenapa aku harus ini gitu, kenapa aku harus tutup-tutupin. Kalau sedih, bahagia, senang atau kecewa ya aku biasa untuk mengungkapkan itu, bisa mengungkapkan hal itu misalnya. Benar sih, itu termasuk salah satu cara mengenali diri sendiri. Tapi kalau Kak Ainen pernah dengar dulu tuh kalau kita kuliah, nah kita kuliah di ilmu komunikasi nah jadi itu kita pernah dapat teori namanya teori konsep diri gitu. Oh ya, ini dari Abraham Maslow bukan? Bukan ya? Johari. Jendela Johari. Ya, I see. Yang kayak dia bilang kalau pengen mengenali diri sendiri tuh ada yang dari hidden area. Oh, I see. Kita tahu diri kita tuh dari orang lain juga. Dari betul. Selain diri kita sendiri, pandangan orang lain, orang terdekat kita juga itu bisa jadi. Tapi aku lupa ya secara teori itu. Ya pokoknya aku juga tahu itu teori apa. Nah, buat kenal diri kita sendiri, kita juga perlu ngobrol sama teman-teman kita. Kita juga bertanya gimana diri kita tentang orang lain, di mata orang lain, seperti itu ya. Jadi kita gimana sih gitu. Itu juga bahan eval kita ya. Itu sih kalau untuk pertanyaan pertama. Oke, lanjut. Nih, aku ya. Semoga ini nggak terlalu banyak mikir. Oke, ini harus Kak menjawab ya. Ini apa hubungan benda dengan kebahagiaan? Oh, ini pertanyaan kedua udah kita nih ya. Oke, untuk aku sendiri apa sih hubungan benda sama kebahagiaan? Simple sih kalau aku Kak Neneng. Gimana tuh? Ketika menyukai sesuatu barang dan entah itu bisa mendapatkannya dengan mudah, entah itu bisa mendapatkannya dengan susah. Itu menimbulkan kebahagiaan yang kayak anjir, aku akhirnya dapet ini gitu loh. Misalnya aku waktu kecil nggak bisa beli ini karena keterbatasan uang, karena keterbatasan hal dan lain hal juga ya. Tapi ketika tumbuh dewasa, udah punya sedikit cuan-cuan ya, udah bisa sedikit mencari cuan-cuan untuk membeli apa yang diinginkan tuh. Harus sih, maksudnya ketika ada sesuatu benda yang bisa dapat kita beli itu memorable sih, maksudnya anjir aku dapat kepuasan batin lah ya. Kepuasan batin, aku kayak ngerasa dulu gak bisa beli ini, tapi sekarang tuh bisa pakai usaha, apalagi pakai usaha sendiri itu kayak lebih berlipat ganda kebahagiaan. Kalau itu sih menurut aku kan. Kalau kan Neneng? Kalau dari aku sebenarnya hubungan antara benda dan kebahagiaan ini, kalau aku analogikan ini kayak film SpongeBob ya. Ya, gimana? Tahu SpongeBob suka yang namanya pegang spatula gitu. Jadi itu tuh kayak spatula itu tuh sebagai alat dia buat menyalurkan hobinya lah. Hobinya, pekerjaannya. Jadi kalau menurut aku hubungan benda dan kebahagiaan itu sebenarnya lebih ke benda itu sebagai alat pendukung lah. Alat pendukung kita buat mencapai apa yang menjadi keinginan kita. Misalnya aku hobinya traveling, jadi benda-benda kayak alat-alat traveling kan butuh juga kan. Kalau nggak ada mungkin aku bakal merasa kosong gitu kan, kayak segala carrier, sepatu, segala macam itu kan juga butuh kan. Nah jadi kalau menurut aku ya hubungannya benar-benar sebagai alat pendukung kita buat mencapai itu. Ya pasti bahagia sih ketika kita punya hobi, terus bukan cuma hobi ya, ada beberapa kesenangan-senangannya kayak didukung gitu, ada alatnya, ada fasilitasnya, ya kayak benar-benar kepuasan sekali. Benar. Masih ingat nggak barang pertama kali yang bisa dibeli sendiri terus rasanya puas? Benda yang pertama kali dibeli sebenarnya banyak sih.
Cuman yang paling memorable ini lah. Pas kecil atau ketika udah dewasa? Mungkin kita ngomongin fase sekarang aja kali ya. Yang sekarang yang paling besar apa ya? Bingung sih aku jawab ini. Bingung juga ya. Lupa juga sih apa yang banyak ya, terlalu banyak yang udah dicapai ya. Iya, terlalu banyak yang udah dibeli juga sih. Oke. Kalau Kak Aini sendiri apa? Kalau aku barang buat kerjaan sih, misalnya laptop, benar-benar kayak kayak bisa juga ya beli ini dengan hasil jerih payah, dengan hasil membolak-balikan otak seperti apa itu sih. Oh ya, kalau aku sih bukan lebih ke barang sih. Kebanyakan aku selama ini tuh ketika punya uang lebih ke invest buat kayak traveling. Tadi itu misalnya ada uang yang kayak benar-benar disisihkan. Invest ke pengalaman ya. Iya. Kalau aku investnya lebih ke experience sih, bukan yang lebih banyak benda-benda sih kurang kalau ini kan kita ngomongin benda kan. Iya, kalau cuman tapi itu kalau masalah experience termasuk gak sih? Iya, ini kan sepertinya benda sih. Benar-benar yang ada bentuknya ya, bentuk fisiknya gitu. Lupa sih aku kain aku. Gak bisa jawab lah ya. Oke. Lanjut. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa tuh? Wah, ngintip lah. Nggak kelihatan. Oke, jadi ini aku mau pilih. Gak usah berlama-lama, kita pilih ini aja. Oke. Tuh pertanyaannya. Ini kita disuruh bercerita yang menyenangkan. Jadi, kenapa kamu menyukai hidupmu sekarang? Kenapa kamu menyukai hidupmu yang sekarang? Sebenarnya jujur jadi orang dewasa enggak. Maksudnya mungkin. Tapi ini kalau apa ya, menyukai hidupmu yang sekarang, karena mungkin yang sempat Kak Aini bilang sih, enaknya jadi orang dewasa tuh gitu, kayak yang dulu tuh kita pengen apa-apa tuh kayak harus nunggu dulu, harus nunggu orang tua, ACC dari orang tua gitu kan, disetujui dulu itu duit orang tua gitu. Ya. Tapi sekarang ketika udah dewasa pengen misalnya pengen kemana-mana, pengen beli ini beli itu benar-benar yang itu seenaknya bisa beli pakai uang sendiri, usaha sendiri, pengen dapat ini nih, benar-benar pakai uang sendiri sih. Sama yang aku suka dari kehidupan aku yang sekarang mungkin apa ya mungkin karena melewati banyak fase ya, jadi aku merasa kayak lebih bisa menerima diri sendiri sih, makin acceptance lah. Jadi ada perasaan menerima diri sendiri, apapun segala kekurangan pun udah benar-benar yang benar-benar diterima gitu, segala emosi, segala apapun yang terjadi. Misalnya kayak ketika dewasa kita banyak kehilangan orang-orang terdekat kita, banyaklah hal yang sebenarnya kita kehilangan gitu. Kayak hobi pun sebenarnya ini kan udah yang dalam jangka waktu yang apa ya, ada uang misalnya, ada uang tapi nggak ada waktu gitu, ada waktu nggak ada uang gitu. Seperti itu sih. Tapi yang pasti ya tetap itu sih yang aku suka. Mungkin karena bisa menerima diri sendiri dan juga bertanggung jawab sama diri sendiri sih. Kalau Kak ini ya benar banget tadi Kak Neneng sempat bilang juga kan, kalau misalnya kita bisa beli pakai uang sendiri dengan dengan persetujuan kita sendiri. Nah, banyak keputusan-keputusan dewasa yang ya walaupun ada andil dari orang terdekat, keluarga misalnya, tapi memang kalau yang aku suka sepenuhnya kita sih yang bikin namanya kayak ini persetujuan diri sendiri gitu. Jadi kayak apapun yang dilakukan, pengambilan keputusannya ya tetap diri sendiri dan lebih besarnya kepada diri sendiri gitu ya. Gitu sih yang paling disukai. Jadi beberapa keputusan menurut aku ya kita tahu lah ya baik dan buruknya. Jadi beberapa keputusan itu sih sama ya kurang lebih lah kita ya tadi ya bisa melihat diri sendiri, makin bertumbuh dengan pikiran-pikiran kita yang ya belajar, harus tetap belajar gitu ya. Itu sih menyenangkan dan plus menyedihkan juga sih. Yes. Good. Okay, next question. Next. Sorry guys. Aduh, udah ngintip guys. Ini aku pasang dulu sih. Okay, let's go. Kita cabut. Apa? Ini pertanyaannya disuruh kita buat balik ke belakang sih. Ya gimana tuh? Jika kamu bisa memilih untuk mengubah masa lalu, apa yang pengen kamu ubah masa lalu? Apa ya?
bingung juga mau jawabnya seperti apa yang pengen diubah gitu. Karena benar-benar nanti kalau aku nyeletuk jawaban random dituduh blunder lagi. Iya. Apa ya, kalau aku bingung sih Kak Neneng. Kalau disuruh balik ke masa lalu, apa yang pengen diubah gitu. Apa yang pengen diubah? Apa dulu yang pengen diubah nih, diri kah atau keadaan kah atau apa? Ini kan pertanyaannya terlalu luas ya. Kita yang buat, kita juga yang bingung menjawab pertanyaan. Tim kreatif nih. Tim kreatif ini. Kalau aku bingung. Oke, kalau aku mungkin ya. Apa tadi pertanyaannya? Jika kamu bisa memilih untuk mengubah masa lalu, apa yang mau diubah? Sebenarnya kalau aku sih, mungkin emang kesalahan-kesalahan nggak bisa diubah ya. Cuman karena kita dikasih waktu kesempatan. Misalnya ini kan emang nggak mungkin kan, sesuatu hal yang mustahil gitu. Tapi kalau balik ke belakang mungkin ini sih Kak Ainun. Aku merasa ketika waktu kecil tuh bener-bener banyak sekali namanya aku nggak berani buat speak up lah. Jadi ketika waktu kecil tuh aku sering melihat aku sendiri mungkin ya yang jadi kayak pembuli. Itu sih yang pengen aku ubah. Hal-hal buruk seperti itu sih. Kayak menjadi pembuli gitu. Terus juga yang sempat aku bilang tadi. Jadi aku nggak sempat berani buat speak up lah ketika melihat ada hal-hal yang salah. Iya, salah. Contohnya pas waktu kecil itu ya sering pernah ngelihat kayak teman-teman dilecehin, tapi aku nggak berani buat buat ngelaporin atau buat aku sadar gitu itu hal yang salah gitu, tapi nggak sempat berani buat sampaikan. Itu sih yang mungkin pengen aku ubah ketika aku kecil gitu. Jadi kayak waktu kecil tuh kayak kenapa ya aku nggak bisa berani seperti sekarang gitu. Kalau sekarang kan ketika ada sesuatu hal yang memang tidak adil gitu bagi seseorang atau orang-orang terdekat aku, yang pasti tetap bakalan aku kejar orang tersebut gitu. Tapi kalau dulu mungkin aku gak berani sih karena merasa lemah, kecil gitu. Karena sebenarnya kita punya power kan buat cuman sekedar ngelaporin yang walaupun kita nggak tahu di kapan bakalan diproses hal-hal seperti itu gitu. Salah satu poin sebelumnya itu juga jadi kayak punya power lah ya sebagai orang dewasa yang menyukai hidup sekarang gitu. Iya sih, salah satu power juga. Oke, karena aku nggak punya jawaban, next question ya. Oke. Next question. Yang mana ya? Aku mau pilih yang ujung aja deh. Oke. Oh, ini simple. Apa tuh? Apa yang kamu lakukan saat jalan-jalan sendirian? Ini boleh langsung Kak Ainun yang jawab sendiri? Oh, aku langsung ya. Oke, boleh. Aku langsung jawab. Kalau aku ketika jalan-jalan sendirian, aku keseringan kalau jalan sendiri itu seperti olahraga atau mau beli makanan atau kurang lebih seperti itu. Jadi kalau aku ketika udah punya tujuan, ya misalnya aku olahraga ya aku jalan aja. Jalan misalnya di sini kan juga ada trotoar khusus buat pejalan kaki kan biasanya, dan didukung lah. Udah didukung ya. Jadi biasanya ya jalan aja sambil olahraga, sambil dengerin musik. Kalau misalnya pergi makan ya pesen makan, duduk bentar, pulang. Gitu aja sih Kak kalau aku saat jalan-jalan sendirian. Lebih menikmati diri sendiri lah ya. Terus biasanya juga suka naik motor sendirian. Keliling kota gitu ya, kayak udah sih dengerin lagu sambil ngeliat orang hiruk-pikuk perkotaan lah istilahnya. Perkotaan lah ya. Ya, kalau Kak Neneng? Kalau aku apa yang dilakukan kalau jalan-jalan sendirian, sebenarnya ketika jalan-jalan sendiri kan kayak benar-benar yang namanya butuh emang benar-benar waktu buat diri sendiri lah, buat memikirkan me time buat memikirkan masalah atau masa depan kita lah. Tapi yang pasti yang kalau aku sama juga sih. Aku udah tahu jawabannya apa gitu. Aku emang suka. Ini aku nggak excited gitu nggak jawabannya. Udah sering sih jalan-jalan keliling-keliling Pontianak ini ya, udah kemana-mana lah gitu. Dari ujung ke ujung juga pernah gitu. Tapi hal yang paling aku lakukan adalah selain jalan-jalan sendiri itu adalah ngobrol. Kadang di jalan ngobrol sendiri, nyanyi sendiri, yang benar-benar menikmati waktu sendiri lah. Tapi yang pasti aku juga senang tuh Kak Ainun, kayak senang ngelihat tingkah laku orang-orang di tepi jalan gitu. Memerhatikan gitu. Iya, memperhatikan orang-orang di jalanan gitu kan, aneh-aneh kadang kan. Jadi itu tuh hal yang benar-benar membuat kita lebih peka sih. Dan kadang ketika ngelihat jalan-jalan seperti itu,
kadang tuh tumbuh ide atau pemikiran-pemikiran kita lah yang membuat kita apa ya, bisa pikiran kreatif kita bertumbuh lah pikiran itu. Tapi berkembang lah. Iya, karena awalnya dulu kan aku pernah suka nulis puisi gitu kan Kak. Jadi ketika jalan-jalan seperti itu tuh benar-benar dapat inspirasi. Jadi kayak wah ketika orang di tepi jalan. Guys, boleh disuruh publish deh puisinya daripada disimpan di notes. Sekarang udah lama. Udah vakum ya? Ada di Medium. Ada di Medium. Boleh dong sebutin mediumnya apa? Nama saya sendiri sih kan. Oh ya, udah. Berarti nggak private dan for public juga ya, nggak masalah ya. Namanya juga sebuah karya. Itu sih kalau yang dilakukan. Next question. Suka banget deh dilihat gitu. Ini udah kayak main Uno gitu. Main kartu. Oke, let's go. Next question. Ini sih. Oke. Aneh gak tuh? Ini agak lebih deep ya. Deep. Ya, sih. Apakah kamu percaya kehidupan setelah kematian? Afterlife. Oh, afterlife ya. Percaya kehidupan setelah kematian? Maksudnya ini pertanyaannya kalau aku di benak aku kayak gini ya, Kak Neneng, berarti apakah kamu percaya kehidupan setelah ketika mati kita punya kehidupan lagi gitu nggak sih? Iya, benar-benar. Ya, oke gitu ya. Seperti itu. Kalau aku pribadi percaya. Misalnya entah itu kita ditempatkan misalnya di dalam seluruh agama ya, percaya ada surga dan neraka. Entah itu kamu ditempatkan di surga atau neraka ya, kamu dengan kehidupan kamu yang di sana. Jika di surga, ini kan bukan bayangan. Katanya surga itu menyenangkan, neraka adalah tempat siksaan. Jadi misalnya kita semua berada di surga, aku percaya ada kehidupan lagi di sana. Tapi aku nggak ngebayangin kehidupannya seperti apa. Tapi randomnya aku mikir kayak ketika kita di surga semuanya serba putih. Aku random serba mikir, putih jadi bidadari. Pokoknya aku nggak ngebayangin kehidupan seperti di bumi. Iya. Kalau Kak Neneng bener-bener betternya jauh sekali gitu ya. Okay. Kalau aku sih yang pasti percaya sih, karena dari agama juga ya, dari bawaan kita agama sebagai pedoman kita ya, aku percaya kehidupan setelah mati. Karena juga di dalam kitab suci kita kan juga memang percaya bahwa ya kita segala apa yang kita lakukan di dunia ini bakalan ada balasannya juga. Akhirnya pasti percaya sih. Gak mungkin kalau enggak ini nanti aku dibilang Islam ateis ya. Oke. Aku dong. Lanjut. Oke, sisa 4 pertanyaan lagi. Aku mau pilih yang ini aja deh. Oke. Oh, ini pertanyaan mudah ya? Mudah. Oh, mudah. Apa yang paling kamu syukuri akhir-akhir ini? Yang paling aku syukuri akhir-akhir ini mungkin ini sih. Dapat kerjaan yang bagus, terus kayak lingkungannya juga bagus, yang benar-benar aku merasa kayak lebih work life balance sih Kak. Benar-benar yang kayak di luar jam kerja tuh kita nggak diganggu gitu. Itu sih yang paling aku syukuri di akhir-akhir ini. Sama juga mungkin ya aku sadar kalau aku lebih banyak menyempatkan waktu ke orang-orang terdekat sih. Soalnya sebelum itu tuh yang benar-benar kayak terlalu gerasa gerusuk ya. Terlalu sibuk dengan duniamu ya. Ya, semua hal tuh kayak harus dicoba ini itu. Tapi sekarang yang lebih ke filter sih, lebih memfilter. Lebih kayak ini kayaknya terlalu ini terlalu keluar dari jalur aku, jadi aku nggak ambil gitu. Seperti itu. Tahu batasannya. Ya, tahu batasan sih sekarang. Kalau aku simple sih sebenarnya. Apa? Bisa tidur. Bisa tidur awal. Ya. Maksudnya ini udah jadi habit aku, udah lumayan cukup lama ya. Tapi aku tuh sering gini loh, biasanya tidur jam berapa? Jam sekian gitu. Jam 10 atau jam setengah 11. Dapat omongan-omongan lah ya. Udah Pontianak nyebutnya awalnya kayak gitu kan, kayak ada apa aku suka siap bilang. Jadi kayak menurut aku di tengah teman-teman aku yang susah tidur nih, ceritanya pada susah tidur, aku dengan kayak ketika aku tidur tuh aku ngerasa comfort juga Kak Neneng. Ada kan orang yang ketika stres, ketika tidurnya juga jadi nggak tenang, nggak nyenyak gitu. Udah benar-benar jadi kayak tidur tapi nggak tidur gitu. Iya, kayak tidur pun masih memikirkan sesuatu. Kalau aku udah kayak syukurnya kayak
tidur udah besok pagi. Aku udah kayak ketika aku pun stres, aku tuh bisa mengantisipasi itu dengan kayak udah aku tidur, besok pagi baru kita pikirkan lagi. Udah gitu aja sih. Jadi malam tuh waktu benar-benar aku kayak udah nggak mau mikirin apa-apa, udah kayak ini waktu dan tubuh aku buat ngerasa istirahat dulu dari apapun yang udah aku kerjakan, dari apapun yang udah aku lakukan. Ya, itu benar-benar. Jadi kalau fun fact tentang Ainun itu sempat aku bilang juga, itu hal yang benar-benar paling harus disyukuri sih. Karena benar-benar tidur yang berkualitas tuh buat hidup kita berkualitas juga, Kak Ainun. Dan mungkin kalau menurut aku ya, Kak Ainun, ini dari apa yang kita syukuri, ini kita kan nggak tahu ya namanya ketidakpastian hidup. Bisa jadi apa yang kita syukuri saat ini sesuatu hal yang nanti ke depannya udah nggak kita betul benar. Aku mikir juga kayak gitu. Berbalik gitu kan, kita jadi orang yang kita syukuri saat ini bisa jadi di masa atau berapa bulan yang akan yang nggak kita tahu lah. Bukan hal yang kita syukuri lagi, hal itu jadi hal yang biasa seperti itu sih. Jadi udah jadi habit gitu ya. Sama ini mungkin sih Kak Neneng, apa berarti kalau misalnya udah malam, teman-teman pada chat malam misalnya jam 11-12 atau jam setengah 11 itu udah bakal aku udah pakai do not disturb deh di HP gitu, udah bakal aku bales pagi lagi gitu. Kecuali ya aku nggak bilang aku setiap hari juga tidur jam segitu, tapi mostly aku udah memang tidur awal, tapi ada waktu-waktunya juga aku bisa kayak begadang atau apa. Sih ada waktunya juga nggak bisa tidur, misalnya karena kopi. Aku pernah minum salah satu lokal kopi di Pontianak ya. Benar-benar mataku melek sampai jam 4. Astaga, aku pikir aku nggak bisa nih minum minuman ini gitu. Itu hal yang simpel sekali. Simpel, tapi kita syukuri. Karena banyak orang tuh yang nggak bisa tidur awal. Sebenarnya bukan nggak bisa tidur awal sih. Banyak kerjaan. Terlalu terlalu menggampangkan waktu tidur, yang kayak terlalu banyak nge-scroll sosial media. Jadi sampai kayak lanjut nih seru gitu. Jadi kecanduan kan sampai malam. Next question. Nih, aku ya. Oke. Aku sisa berapa pertanyaan lagi nih Kak ini. Oke. Aja. Ini seru nih. Jika kamu bisa pergi keliling dunia, negara mana yang akan kamu kunjungi pertama kali? Jika bisa pergi keliling dunia. Aku sebenarnya punya beberapa, kayak misalnya ngelihat ini, aku jadi pengen kesini. Ngerti gak sih ketika ngelihat sesuatu di media sosial atau dimanapun, misalnya aku kayak tertarik nih mau ini. Kalau untuk sekarang ya. Iya, apa tuh? Kayaknya Jepang deh. Jepang, kenapa? Why? Aku pengen loh berjalan dari rumah, misalnya dari tempat aku nginap ke Jepang dengan jalan kaki aja kemana-mana. Kayaknya nggak panas deh, nggak sepanas Pontianak. Iya. Itu sih. Itu hal yang negara yang pengen dikunjungi. Kalau aku sebenarnya aku udah tahu jawaban yang dia nggak bakal berubah, tapi aku nggak tahu ya buat sekarang dia jawabannya apa. Ini sih kalau aku Switzerland. Nah, udah. Aku udah tahu. Kalau alasannya kenapa itu karena I love bintang-bintang gitu. Aku benar-benar suka sekali dengan Milky Way. Jadi benar-benar yang kayak benar-benar dunia tuh hal yang indah sekali lah ya. Kalau ngelihat bintang-bintang. Jadi kalau ngetrip juga sering lah yang namanya bukan dapat experience puncak segala macam, enggak, tapi lebih ke mengincar bintang ya. Maka kadang aku sering melabeli diri aku tuh Star Hunter. Jadi emang suka memburu bintang. Jadi itu sih negara Switzerland. Switzerland ya. Switzerland atau Alaska. Untuk saat ini aku Jepang, aku nggak tahu bulan depan aku apa ya. Kalau dia memang nggak berubah. Kalau dia emang itu. I love aurora bintang-bintang. Bintang-bintang langit. Oke, lanjut. Udah deh, sisa satu. Cuman aku pilihin aja. Oke. Semua pertanyaan. Hal apa yang kamu senangi ketika ke suatu tempat? Ini masih relate ya sama yang tadi ya. Hal apa yang kamu senangi ketika ke sesuatu tempat? Yang aku senangi ketika ke suatu tempat. Ini suatu tempatnya mungkin random ya. Ya terserah. Iya. Kalau aku yang aku suka sih sebenarnya budayanya sih. Aku kan tipikal orang yang benar-benar suka sekali gitu kan. Dari dulu, dari aku kuliah atau dari aku SMK gitu, aku benar-benar suka kayak yang benar-benar pengen punya cita-cita yang kayak kerja di pedesaan yang benar-benar dalam hal-hal yang tempat yang belum aku kunjungi. Apalagi Amazon, dia desa Amazon.
Ampun, hal yang ekstrim banget. Bener-bener aku pengen gitu karena keasriannya dan segala macam. Tapi yang paling penting, yang paling aku suka adalah budayanya sih. Ketika ke suatu tempat-tempat yang baru, kayak sejauh ini pergi-pergi kemana-mana, itu benar-benar budayanya itu benar-benar yang kayak wah, mereka hidup di desa yang benar-benar mereka mencintai kesederhanaan gitu. Sementara yang aku tinggal di kota, orang pada mengejar hal-hal yang apa ya, sifatnya duniawi lah. Mereka hidupnya lebih damai, santai. Itu sih lebih ke budayanya. NGO. Tolong Rekrut saya. rekrut ada nih yang udah kode. Kalau Nanti. hal-hal apa yang kamu senangi ketika ke suatu tempat? Mungkin kalau Neneng lebih ke pedesaan. Budayanya, lebih ke budayanya sih. Tapi aku lebih randomly kayak mau mengerucutkan, misalnya aku pergi ke suatu tempat, entah itu misalnya jalan kemana, jalan ke sini gitu. Kalau aku misalnya hal yang aku senangi, aku melihat sesuatu yang baru. Misalnya aku jalan-jalan ke kota ini, aku jalan ke kota ini, ada sesuatu hal yang aku baru tahu gitu. Jadi experience barulah buat aku. Itu sih yang paling aku senangi ketika senangi ke sesuatu tempat, entah itu aku berjalan di sekitaran kota sini aja, aku baru loh ke sini misalnya, aku baru tahu loh ada ini, kayak gitu experience baru, kayak sesuatu yang dilihat yang baru, itu jadi satu pelajaran kayak nyobain itu ya, rumah makan vegan ya kemarin vegetarian vegetarian kemarin udah sempat nyobain sama narasumber kita yang sebelumnya. Boleh deh tuh ditonton video sebelumnya ya. Jadi kita sempat nyoba juga dan experience-nya it's a good guys. Next. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir dan kita nggak tahu apa sih, kita lupa juga sih, sebagai pembuat kita lupa ini pertanyaan yang belum apa. Bentar, oke. Wow, agak deep ya. Apa penyebab kekecewaan terakhir yang kamu alami? Aku nggak tahu ya jawabannya template atau enggak, ekspektasi sendiri sih. Itu ya nggak sih? Apa itu? Misalnya apa tuh? Aku mengharapkan misalnya ini ya, aku punya janji sekian, tapi nggak tahu ya entah itu bisa berubah atau enggak. Misalnya ada orang bilang, aduh aku kayaknya telat, atau dia nggak ngabarin dia telat, tapi aku udah datang duluan, tuh kayak anjir kecewa banget gitu. Kecewanya bukan yang kecewa berat sih, tapi lebih ke kecewa yang itu. Aku simple gitu sih. Lebih ke ini ya, kekecewaan yang benar-benar baru-baru dialami, bukan kecewaan yang benar-benar besar. Enggak, maksudnya. Tapi kalau dari cerita Ainun sebenarnya emang itu konfirmasi itu penting sih. Ketika kita udah dewasa ya, maksudnya ini sekalian ya. Jadi ketika kita dewasa, yang namanya konfirmasi jangan sampai mendadak lah gitu. Kita juga punya kesibukan ya. Yang maksudnya ketika ada orang tiba-tiba hamil 1 jam atau tiba-tiba ngebatalin janji, kita udah lama bikin janji. Karena kita nggak tahu juga kan apa yang udah diluangkan oleh orang tersebut, ada pembatalan yang udah dilakukannya demi menghadiri suatu hal yang menurut ya prioritas orang beda-beda. Cuman ya mungkin ada hal-hal lah di balik perjanjian yang udah dilakukan gitu ya. Itu hal-hal nah, mungkin ada misalnya ada kerjaan tapi kayaknya tunda dulu untuk menghadiri ini gitu. Misalnya ada beberapa hal yang dikorbankan ataupun enggak ya nggak masalah juga. Jadi simply itu sih. Ketika dewasa, hal kecil seperti itu tuh hal yang benar-benar harus di-respect, saling menghargai. Curhat. Bukan sih. Oke, kalau aku langsung jawab kekecewaan terakhir yang kamu alami. Sebenarnya kurang lebih sama hal yang itu. Cuman kalau ini hal yang kecil ya, bukan hal yang kecil sih menurut aku. Medium lah levelnya. Tapi kalau yang high, sebenarnya kekecewaan terbesar mungkin ini sih, kegagalan dalam. I see. Ya pasti kita punya banyak inilah ya, impian yang mungkin sampai saat ini belum tercapai seperti itu. Jadi kayak udah berusaha semaksimal mungkin gitu, be the best, tapi kayak belum dapet sesuatu yang kita capai itu yang kayak apalagi gagal kan, yang kayak harus ini latihan lagi nih, lebih prepare lagi nih, seperti itu sih kali ini yang aku alami. Cuman aku nggak bisa jelasin secara spesifik ya kekecewaan terakhir. Mungkin Kak Ainun sudah tahu, tapi yang pasti kegagalan impian atau di dunia sepertinya kerja, itu di dunia karir ya, dialami banyak orang juga sih. Oke, itu aja berarti untuk sudah terjawab semua pertanyaan.
ini adalah yang paling aku dan Kak Neneng kayaknya. Aduh, anjir, ini dapat yang mana ya? Dapat yang mana ya? Oke, Jangan jadi sampai di ada sini pertanyaan. ada 4 question, nggak question sih, mungkin kayak kita main truth or dare. Oke. Jadi di sini ada beberapa 2 truth, ada 2 dare. Jadi semoga ya aku kepilih yang bagus-bagusnya. Oke, jadi langsung aja ya. Dari atas sih. Langsungnya. Ya, Oke, berarti jangan ini pakai udah, kacak lagi. tapi ini kocok dulu Oh, ya. iya, boleh. Kocok dulu. Oke. Santai. Oke, karena aku duluan ya. Oke. Duh, benci banget deh kalau hal terbodoh yang pernah dilakukan saat sekolah. Berarti kalau aku yang dapat ini, aku doang yang ngejawab. Jadi Kak Neneng nggak ngejawab ya. Iya. Hal terbodoh yang pernah. Aduh, aku males banget sebenarnya jawab ini. Langsung jawab Kak Inun. Oke, langsung jawab ya. Jadi aku cerita pas masa pas relate sama dia aja lah ya. Jadi kita kebetulan satu SMA, tapi kita jalur kejuruan bukan SMA pada umumnya. Jadi kita SMK di situ. Aku dari SMK ya sama dia. Jadi itu kelas 1 bukan sih? Itu kelas 1. Kelas 2 sih. Kelas 2 ya berarti. Jadi ada di mana kita kayak ada kosong, gurunya belum datang, telat gitu. Telat, gurunya ini telat. Iya. Jadi telat datangnya, terus kita kayak aku lupa deh spesifiknya kita main apa. Enggak, ini pokoknya kita pengen ngerjain. Oh, iya kita pengen ngerjain anak kelas gitu kan, kayak pura-pura ada guru biar mereka sebenarnya nggak ada gitu. Padahal sebenarnya nggak ada. Cuman abis itu apa ya? Abis itu enggak, sebenarnya gini Kak, kita tuh pengen biasa kan teman-teman udah tahu tuh kita bohong kan, jadi kita benar-benar yang kayak nungguin gurunya datang gitu di depan kelas, terus kita bilang kan nggak ada guru, padahal sebenarnya ada. Benar-benar mereka kan nggak percaya kan sama kita, jadi kayak benar-benar pengen ngeprank gitu. ngeprank. Tapi ternyata gitu gagal. Aduh, aku boleh dilanjutkan Kak. Aku agak jijik untuk melanjutkan ke part selanjutnya. Jadi pas itu nggak salah gurunya datang ya? Udah datang. Bukan gurunya, tapi itu ketua kelasnya yang datang. Oh, benar-benar orang yang paling killer. Guru yang paling killer. Oh, bukan ketua kelas, maksudnya wali kelas. Iya, wali kelas. Iya, tiba-tiba datang. Tapi di saat itu juga kita kayak mau ini nggak sih, pipis nggak sih? Jadi aku nggak tahu siapa yang bawa penggaris. Itu aku nggak tahu, itu penggaris teman kita. Terus karena nggak kuat, nggak tahan, udah disensor nih, mungkin agak disensor. Udah di ujung tanduk gitu ya. Akhirnya kita berdua masuk WC, terus kayak udah deh pipis bareng. Terus penggaris temen itu kita kayak udah jatuhin aja. Kayaknya kena air pipis kita. Sorry ya Anissa, itu nama Anissa kan, penggaris Anissa kan. Sorry banget Anissa, penggarismu sudah terkena. Itu kebodohan semasa. Itu kebodohan. Tapi itu hal yang seru sih. Seru kalau diingat-ingat. Kalau kita udah tua juga pasti obrolannya pasti kayak itu ya. Banyak sih sebenarnya, tapi yang paling memorable jangan ditiru untuk kita berdua itu sih. Hal yang ini jangan ditiru ya. Oh iya, sama pintunya nggak ketutup anjir. Itu bener-bener aku nggak tahu kalau ada orang yang karena bener-bener kita udah keburu nggak bisa kalau kita keburu ngakak dan udah di ujung kayak kita kalau mau ini itu udah mungkin udah pipis di celana kali ya. Nah itu yang ditakutkan. Iya. Jadi untuk langsung WC udah ada buka semuanya, udah langsung sup dan kayak udah agak disensor Kak ini. Udah deh. Oke. Selanjutnya skip. Lanjut. Oh my god. Kok gitu sih? Dia dapat dare makan belimbing hulu 5 biji. Sumpah Nun nih. Harus habis. Nun bantu Nun. Enggak, ini kan dare. Ini kayak aku yang ngambil di pohon. Aku yang makan. Gimana ceritanya? Udah langsung. Sumpah, Nun. Durasi. Nun. Oh my god. Tunjukkan ekspresi muka. Enggak ada garamnya Nun. Enggak. Blinking mulu. Kayak
satu ya sih, cukup satu sih Nun. Oke, satu requestnya satu. Habiskan. Sumpah, ini kalau dijanjikan. Nun, harus makan satu sih. Nanti di belakang layar lah. Nggak mau nunjukin muka aku yang Sumpah ya. ini kayaknya sama mas aku enak banget ya. Tapi kalau dimakan langsung satu sih. Oke. Dia berhasil guys. Ya walaupun Asam. ya. Oke. Next question. Udah kayak kehidupan asam. Wah, aku kena der. Oke. Tunjukkan chat WhatsApp via WhatsApp. Coba ambilin HP. Nih. Tunjukin ke kamera. Iya, nanti di screenshot kayak ini. Aku screenshot Ini dulu terakhir kali ya? dah. Oke. Dah aku screenshot ya guys. Itu Nanti isinya apa? udah sih Neneng yang terakhir aja. Apa chat terakhirnya Kak Ainun? Bacain Kak Ainun. Oke, chat terakhirnya. Kak, taruh motor di dekat mobil ya Kak, di samping jangan di bagian yang kosong. Oke, tempat biasa kan Kak, maksudnya dah dekat Agi beli nasi uduk di dekat rumah lau. Kak, dah di depan, abang kau nggak dengar kayaknya aku gedor. Nih ya guys, chat terakhir bersama Neneng. Pakai bahasa Pontianak. Oke, bahas Pontianak. Oke, Oke. terakhir kali ya. Ini berarti deh dia. Let's go. Iya dong. You. No loh, aku kan via WhatsApp. Oh iya, oke. Wow. Pengalaman masa kecil yang paling memalukan. Oke, let's go. Durasi. Oke, pengalaman waktu kecil yang memalukan. Apa tuh? Ya? Sebenarnya banyak sih hal-hal yang memalukan. Yang paling memorable deh. Ketika kecil. Cuman yang paling memorable mungkin ketika ini sih, hal yang memalukan bagi aku. Apa? Ketika mandi di parit. Yang benar-benar Oh, bugil ya. pakai. Itu sih hal yang paling memalukan. Kalau menurut aku sih. Oke, semua pertanyaan dari Sudah terjawab. dari question yang benar-benar dari deep atau yang ya bisa jadi bahan eval buat diri kita atau yang mengingatkan kita gitu sama hal apa yang kita syukuri atau sekedar itu ya udah terjawab ya. Small thing lah ya. Small things, equation small things gitu. Yang Jadi baru pertama. dari pertanyaan sampai third order udah kita jawab ya semuanya. Nih selanjutnya apa nih Kak Ainun? Oke, maksudnya apa lagi? buat ini buat kayak ini aja jangan ya. sampai pertanyaannya bikin emosi ya. Jadi ini ya aku duluan ya karena aku yang menang sweet. Jadi ini random question yang benar-benar menurut aku ini adalah pertanyaan yang penting gak penting sih sebenarnya. Penting gak penting tapi itu Udah sering ya guys ya. lucu banget. Udah sering ditanyain berbagai macam ya, gitu. Oke, aku jadi punya 3 random question. Satu doang ya. Jadi dia satu nanya aku satu nih. Tapi yang sejenis kayak aku ya pertanyaannya. Ya. Oke, ya jadi kalau misalnya bisa memilih untuk meninggal, ketika meninggal, ini kan random question yang nggak penting dan penting, terus kayak masuk akal atau nggak masuk akal ya. Ketika meninggal nanti misalnya mati, misalnya meninggal lah ya, astagfirullahaladzim, mati pula. Meninggal, lebih pilih meninggal dimakan buaya atau dipilih meninggal di setengah tahun beserta alasan. Dua-duanya nggak ada yang bagus. Aku pengen mati meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sementara pertanyaan ini Dalam husnul khotimah itu artinya dalam keadaan yang baik. Wow. Tapi kan ini random question dan ini buat lucu ya, tapi tetap pengen aku jawab. Jadi karena sebenarnya nggak ada yang bagus-bagus. Mungkin lebih baik sih. Ini ada yang lebih baik sih. Nggak bisa kebayang sih. nggak cepet harus jawab.
takutnya jadi doa. Enggak, ini semoga Oke. aja ya ini. Mungkin pengen makan buaya. Soalnya gak enak sih disengat. Disengat tuh kayak ada proses dimana kita disiksa. Kalau dimakan buaya langsung hap, dah selesai. Oke, jadi Tapi kalau itu masuk akal kan? Tapi Masuk. kalau tawon kan kayak ada menyiksanya dulu, kayak kita benar-benar lebam-lebam badannya terus meninggalnya gitu kan. Ada proses penyiksaannya dulu. Tapi kalau makan buaya walaupun sebenarnya buaya sama-sama sakit. hal yang menyeramkan juga sih. Udah, itu random question yang buat ini aja lah, lucu-lucuan aja ya guys. Oke, aku ya sekarang gantian. Apa ya? Sebenarnya aku nggak ada ini nih, pertanyaan-pertanyaan yang random. Tapi mungkin ini sering ditanyain ya sama dia ya. Jadi kalau seandainya pengen jadi tikus atau cicak? Kodok atau kodok? Oke. Aku langsung akan menjawab aku lebih memilih menjadi tikus. Why? Alasannya karena kulit kodok itu kan kayaknya disgusting. Aku nggak suka kodok, jadi kalau tikus aku masih bisa membayangkan. Iya. Kayaknya karena aku nggak tahu juga ini faktanya bener apa enggak. Cuman karena aku disuguhi kartun Tom and Jerry. Jadi Jerry itu makanannya keju. Jadi aku kayaknya ketika aku jadi tikus aku tetap makan enak dengan makan keju. Walaupun sebenarnya tikus-tikus di rumah makannya tulang. Tapi tahu nggak fakta tentang tikus? Ya. Apa? Ya udah pernah aku ini sih, mungkin pengen di tikus kantor. Bukan. Tikus itu salah satu, kalau menurut aku ya, ini berdasarkan analisis aku. Jadi kalau menurut aku tikus itu salah satu hewan yang benar-benar nggak pandai nyebrang. Karena di jalan tuh sering banget ketemu tikus yang udah dalam keadaan penyek, guys. Benar-benar yang penyek gitu, yang benar-benar segala isinya benar-benar menyatu dengan alam. Iya, dengan aspal. Itu benar-benar salah satu hewan yang ya benar-benar ketika kalian di jalan pasti kalian pernah lihat yang namanya, tapi kodok pernah juga sih. Tapi kalau itu lebih bagus ini sih kodok daripada tikus. Tikus tuh benar-benar yang sering lah di jalan pada sering. Iya, itu Oke, itu udah habis ya. Cukup ya? Cukup ya. Nggak tahu nih abis ini pertanyaan. udah cukup banget. Cukup. Ini sering nih guys. Jadi fun fact, aku juga suka nanya itu ke teman-teman, kayak misalnya kalian kalau misalnya jadi sayur pengen jadi sayur apa gitu. Jadi random question random. Nah, pengen jadi sayur apa? Ini nambah lagi, kalau aku pengen jadi sayur ini sih jagung. Why? Karena aku suka warna kuning. Karena jagung kalau tambah keju tambah susu enak, Kak Neneng. Di sayur asem juga enak. Ya, apapun alasan Anda, saya juga nggak punya hak buat menjudge apapun apa saya. Udah itu random, itu bagian random dari diri kita ya. Thank you. Ya, thank you. Thank you sudah mendengar obrolan-obrolan. Hari ini memang about ya tentang kita lah. Ya, hari ini memang udah nggak ada bintang tamu, tapi kita berdua pengen mengenalkan diri juga ke kalian, ke teman-teman naik level gitu. Jadi terima kasih banyak udah nonton video hari ini. Tolong banget ya di subscribe masih sedikit. mengemis. Biasanya kan kalau ada yang pakai itu ya, kita nggak pakai sih. Mengemis aja lah ya. Nggak langsung mengemis sih, tapi yang benar-benar yang kayak. Ya, kalau kalian suka, relate, kalau kalian ngerasa comfort, kalian cocok ya, follow, atau kalian ngerasa enggak, ya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kita kan mengumpulkan orang-orang yang ini aja ya, yang suka konten-konten kita. Yang relate atau sekedar sharing sama kita juga. Nggak sampai memaksa buat subscribe, like atau segala macam. Karena kita nggak butuh like ya, tapi kita benar-benar menganggap kita suka tuh kalau ada masukan-masukan dari teman-teman. Benar. Oh, ada yang kurang nih. Ada yang kurang nih. Ini kenapa sih ini nggak difilter nih? Kita buat apa ya? Itu kita jadikan bahan masukan lah. Itu yang kita butuhkan gitu dari orang-orang yang ngedengerin ini atau orang-orang yang terdekat kita ya, yang benar-benar tahu proses kita dalam. Jadi ceramah ya. Oke. Langsung aja panjang ya kayak ini. Oke. Thank you teman-teman semua. See you next episode.